Kita masih berbicara tentang kenaikan PPN dan sesuai dengan tema kita sebetulnya bagaimana cara untuk supaya juga masyarakat tidak panik dengan kenaikan ini. Saya ingin ke Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama KSP, menyikapi tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Eki. Jika pemerintah mampu untuk bisa mengoptimalkan perolehan pajak dari sektor lain, kemudian juga menghemat belanja, harusnya masyarakat tidak menjadi pihak yang membebani hal ini. Bagaimana Pak Edi? Secara prinsip saya setuju ya, meningkatkan tax ratio setuju ya. Kemudian belanja yang lebih berkualitas, produktif setuju ya. Kemudian optimalisasi pendapatan yang lain gitu ya, setuju juga gitu. Tapi bukan berarti kemudian yang PPN itu tidak, karena apa? PPN itu kan memberikan fundamental. Karena saya tadi sudah sampaikan di awal ya, selama ini kan sebenarnya kan kita mendapatkan kritik dan itu kita sangat dengarkan bahwa pajak kita itu terlalu bertumpu pada PPh badan yang mayoritas adalah merupakan perusahaan-perusahaan, objek pajaknya adalah perusahaan-perusahaan yang mengandalkan komoditi dan itu sifatnya sangat volatile ya, bisa naik bisa turun, jadi tidak memberikan istilahnya stabilitas bagi penerimaan negara. Jadi kalau menurut saya yang tadi disampaikan secara prinsip oke, tapi bukan berarti kemudian yang penyesuaian PPN ini kemudian jadi tidak ya. Jadi ya itu ya. Baik. Itu oke, tapi kenaikan PPN yang hanya 1% juga oke juga kalau buat kami. Baik. Selanjutnya bagaimana masyarakat menyikapi hal ini supaya juga masyarakat tidak panik, apa yang bisa disampaikan pemerintah dalam hal ini? Ya intinya kan pemerintah kan berusaha untuk mencari formula yang terbaik ya. Jadi mungkin tidak bisa maksimal di satu sisi, misalkan untuk masyarakat kita memahami bahwa ada kenaikan beban pengeluaran karena kenaikan harga ya, tetapi kemudian pemerintah juga harus memikirkan aspek lain, sustainabilitas fiskal dan sebagainya. Dan yang paling penting terkait PPN yang tadi kami sampaikan beberapa kali adalah ada keputusan untuk dibebaskan atau tidak dipungut PPN-nya termasuk untuk barang kebutuhan pokok. Jadi kita harapkan sebenarnya ini cukup membantu ya, dalam arti dampak PPN-nya tidak besar di kebutuhan pokok terutama. Jadi untuk sembako tidak akan ada penambahan pajak penambahan nilainya ya? Enggak. Baik. Sekalipun harga minyak goreng tetap mahal begitu, tidak pun terkena PPN, Pak Edi. Ya, lain lagi itu. Baik, saya ke Pak Eki. Pak Eki, ini kalau berbicara tentang keputusan pemerintah tadi sudah dijalankan, apa catatan penting Anda dan mungkin hal-hal yang memang perlu untuk dicermati kembali berkaitan dengan beberapa kebijakan yang sekarang sudah digulirkan di bidang ekonomi? Baik, dalam konteks pajak dulu ya, kita kan ekonomi terlalu luas deh. By definition ya, atau kita filosofi awal dari perpajakan adalah redistribusi income dan aset ya dari orang-orang penduduk atau warga negara yang kaya, yang berpunya, yang beruntung kepada masyarakat yang tidak beruntung melalui negara dengan mekanisme APBN. Kira-kira itulah filosofi pajak. Nah, saya ingin mengoreksi terkait dengan struktur penerimaan perpajakan. Pak Edi, struktur perpajakan kita yang terbesar itu adalah PPN. Ya, PPN yang terbesar. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia dari tua, muda sampai dengan yang berkonsumsi ya, itu membayar PPN. Yang kaya, yang miskin membayar PPN. Itu yang terbesar. Yang kedua terbesar penerimaan negara pajak kita adalah PPh 21 dari para buruh, para orang-orang yang berpenghasilan tetap, profesional, buruh, dan lain sebagainya. Itu yang kedua terbesar loh. Dua item ini saja sudah hampir 60%, ya, mungkin 60% lebih. Nah, baru kemudian PPh badan yang disebutkan tadi. Nah, yang PPh badan yang sebetulnya kalau kita analisis lagi persektoral, ada ketidakadilan. Kok bisa ya? Industrinya itu naik, sektornya naik, tapi PPh badannya tidak inline, turun misalnya. Belum lagi tarifnya diturunkan tadi. Baru yang ketiga adalah PPh orang pribadi dari orang kaya tersebut. Nah, struktur ini nggak sehat sebenarnya dalam konteks persentasenya, ya, tidak sehat. Di negara-negara Skandinavia, negara-negara maju Eropa, ya, yang lebih, atau di Jepang misalnya, kalau kita lihat Asia itu lebih sehat gitu loh. Nah, kenapa sekarang PPN lagi yang dikejar-kejar gitu? Betul tadi ya, itu sudah amanah undang-undang. Momentumnya nggak tepat karena ada triple hit, ada 3 kali serangan. Ya. Yang kedua, justru yang kita gali adalah peningkatan tax ratio. Nah, ini sebenarnya tantangannya, challenge-nya gitu loh. Baik. Saya rasa demikian. Dan momentum HPP kemarin itu sebetulnya harusnya mudah-mudahan walaupun banyak hal ya,
yang terus terang yang justru memperbaiki sistemnya nggak disetujui oleh pemerintah dan partai politik. Saya nggak sebut di sini ya, seperti JAR dan Baik, sebagainya. tapi kita harapkan Seperti ya itu. dalam hal ini Pak Harus Eki lebih dan adil lah peraturan kawan-kawan bisa perpajakan terus dan mengawal ekonomi hal kita ini ya. itu intinya. Ya, betul. Baik, Mas Rizal, terakhir ini sebagai penutup ya, kalau berbicara tentang PPN tadi ini satu hal yang memang sudah dipilih oleh pemerintah. Lalu bagaimana supaya tadi kekhawatiran kenaikan inflasi yang tinggi tidak berlangsung lama dan benar-benar tidak terjadi, karena inflasi yang tinggi tentu tidak akan baik buat kita. Betul. Iya, memang kalau inflasi tinggi tentu menggerus kualitas pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Nah, yang paling penting adalah begini, kenaikan PPN 1% ya dari 10 ke 11 itu menekan konsumsi karena direct gitu ya, menekan konsumsi masyarakat yang tentu sebagai indikator makro kita ya di dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kita. Kalau misalnya nanti pertumbuhan ekonomi kita tertekan ya dengan tidak hanya kenaikan harga kemudian diiringi atau ditambah dengan kenaikan PPN, maka tentu ini juga pertumbuhan ekonomi kita akan turun. Meskipun ya ekspor impor kita juga naik gitu, tapi perlu diingat bahwa ekspor impor kita ya sebagai salah satu kontributor yang paling besar dalam penerimaan pajak kita ya dari pajak perdagangan, ini short term. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mekanisme ekonomi utamanya di konsumsi masyarakat ini harus dijaga. Baik. Karena kontribusi konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu sangat tinggi. Baik, Gitu. mudah-mudahan ini terus dikawal juga oleh KSP ya Pak Edi ya. Terima kasih Mas Rizal sudah Sama-sama, berbagi informasi sama-sama. hadir di studio, dan terima kasih juga Pak Eki Awal Muharram, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, dan Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama KSP, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat Bapak-Bapak. Dan pemirsa, dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan dan energi yang diprediksi akan lama ini, memang diperlukan adanya sharing beban, tidak hanya oleh negara tapi juga BUMN, oleh pihak swasta. Jika hanya mengandalkan APBN, beban keuangan akan semakin berat, dan jika hanya mengandalkan masyarakat, kenaikan harga-harga ini hanya akan membuat daya beli turun tajam.